Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakur Muhammad Iqbal NPM 1803061012. Saya adalah mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam semester 5. Di dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Dakwah yang diampu oleh Bapak Anton. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Psikologi dakwah ialah ilmu pengetahuan yang bertugas mempelajari atau membahas tentang gejala hidup kejiwaan manusia yang terlibat dalam proses berdakwah. Psikologi dakwah juga dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan hidup kejiwaannya untuk diajak kepada pengalaman ajaran-ajaran Islam demi kesejahteraan hidup manusia di dunia dan di akhirat. Dalam referensi lain juga disebutkan bahwa psikologi dakwah ialah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan dan mengendalikan tingkah laku manusia terkait proses dakwah. Psikologi dakwah berusaha menyiapkan apa yang tersembunyi di balik perilaku manusia yang terlibat dalam dakwah, dan selanjutnya menggunakan pengetahuan itu untuk mengoptimalkan tujuan dari dakwah itu tersebut. Memberikan gambaran tentang beberapa aspek psikologi dan aspek dakwatologis manusia untuk juru dakwah agar mereka dapat memberi dirinya dengan kemauan-kemauan teoritis supaya dapat mengadaptasikan dengan benar dan tepat sasaran sesuai dengan situasi, kondisi, jiwa dan fisik. Selain itu, ada tujuan psikologi dakwah adalah membantu dan memberikan pandangan kepada para dai tentang tingkah laku atau perilaku mad'u atau pendengar dan hal-hal yang mempengaruhi tingkah laku tersebut yang terkait dengan aspek kejiwaan, kemudian aspek psikis, hingga mempermudah para dai untuk mengajak mereka kepada apa yang dikehendaki oleh ajaran Islam. Kemudian saya akan menjawab soal nomor 2. Ruang lingkup pembahasan psikologi dakwah. Objek material psikologi dakwah adalah manusia sebagai makhluk yang berjiwa, dan objek material adalah manusia yang berketuhanan. Jadi objek material psikologi dakwah yaitu manusia sebagai makhluk yang memiliki jiwa dan berketuhanan sesuai dengan ajaran Islam. Objek formal psikologi dakwah adalah tingkah laku manusia yang dilihat dari gejala-gejala kejiwaannya. Sedangkan objek formal dakwah adalah manusia sebagai makhluk yang individu ataupun sosial untuk diarahkan menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi objek psikologi dakwah adalah manusia dengan segala tingkah lakunya yang terlibat dalam segala apapun proses dakwah. Manusia sebagai objek psikologi memiliki sikap dan tingkah laku yang berbeda satu sama lain antara manusia satu dengan manusia lainnya. Masing-masing individu memiliki karakteristik yang dipengaruhi oleh hereditas atau warisan dari lingkungannya. Karakteristik manusia yang dipengaruhi oleh hereditas dan lingkungan merupakan karakteristik manusia yang apa adanya. Karena itu, untuk mencapai tujuan dakwah secara maksimal ke arah yang diinginkan atau ke arah yang sempurna, seorang dai harus memperhatikan kondisi sasaran dakwah agar pelaksanaan dakwah mampu melaksanakan pendekatan-pendekatannya secara psikologis atau psikis yang bersifat fleksibel terhadap sasaran dakwahnya atau mad'u. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Salah satu faktor kesuksesan dakwah memang tergantung juga dari diri pribadi pendakwahnya atau diri dai dan daiyahnya, kepribadian dai dan daiyahnya.
Tidak ada jalan lain bagi kita selain mengikuti segala yang Allah perintahkan dan Allah tuntutkan untuk bisa, dan Allah menuntut kita untuk bisa menata diri menjadi sosok pribadi yang ideal untuk seorang pendakwah. Nah, dan di sini saya akan menyebutkan beberapa aspek yang harus dimiliki dai dan daiyah. Yang pertama, dai atau daiyah hanya mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kalimat da'ilallah, yakni agar manusia tunduk mutlak kepada hukum-hukum yang Allah sudah tetapkan dan hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dai atau daiyah termasuk orang yang melaksanakan amal-amal soleh. Artinya, seorang dai dan daiyah harus berusaha mengamalkan apa yang ia sampaikan kepada orang lain, meski bukan harus menunggu sempurna dalam beramal dan berdakwah. Bersikap lemah lembut secara proporsional kepada para mad'u atau orang yang kita seru atau orang-orang yang kita dakwahi, sebab sikap ini lebih mempunyai kekuatan untuk membukakan hati seseorang daripada sikap kasar. Jadi jika kita ingin berdakwah, sebaiknya menggunakan sikap yang harus kita miliki adalah sikap lemah lembut, karena sikap lemah lembut lebih banyak diterima oleh mad'u atau seorang yang menerima dakwah daripada sikap yang kasar. Bahkan dapat mempertautkan dua orang yang tadinya bermusuhan. Dengan dakwah kita bisa menjadikan dua orang yang bermusuhan contohnya menjadi kembali baik. Baik teman-teman, di sini saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 4. Mental dapat diartikan sebagai segala sesuatu mengenai keadaan batin, cara berpikir, dan berperasaan. Sedangkan spiritual berkaitan dengan rohani, batiniah, dan juga kejiwaan. Adanya agama, terutama agama Islam, yaitu untuk menyeimbangkan keduanya, antara jasmani dan rohani, serta menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan yang kekal nanti di akhirat. Di zaman modern ini, manusia hanya percaya dengan kekuatan material yang didukung oleh ilmu pengetahuan dan sains. Padahal adanya agama Islam ini, kita dibawa ke tempat atau suasana yang kadang membutuhkan spiritual atau sikap mental yang kasat mata bahkan tidak terhitung. Di dalam hal ini juga kita harus diiringi dengan adanya pemahaman menghayati pesan mental dan spiritualnya untuk melihat kemampuan dengan mata batin dan hati nurani tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 5. Dalam berdakwah, fungsi bahasa sangatlah penting, karena dengan bahasa seorang dai ataupun daiyah bisa menyampaikan maksud dan tujuan mereka berdakwah, dan kemudian dengan fungsi bahasa mereka bisa mencari materi dakwah yang sesuai dengan kebutuhan para mad'unya. Dengan bahasa juga seorang mad'u dapat memahami bagaimana karakteristik atau sikap seorang dai dan daiyah ketika mereka menyampaikan dakwahnya. Yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang dai dan daiyah agar dakwah mereka bisa berjalan dengan efektif adalah harus menguasai public speaking dan mempunyai kepercayaan diri
yang besar dan bagus pula agar meminimalisir keraguan dalam diri dai dan daiyah maupun mad'unya. Itu tadi jawaban-jawaban dari pertanyaan mata kuliah psikologi dakwah sebagai ujian akhir semester. Saya ucapkan terima kasih.